Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Clara Amelia Putri dengan NIM G1S1210009. Kali ini saya akan menjawab UTS Kimia Organik Farmasi nomor 4. Jelaskan dan berikan masing-masing dua contoh perbedaan dan persamaan mendasar antara reaksi kondensasi aldol dan Claisen-Sedmin condensation pada aldehid dan keton. Senyawa hasil reaksi kondensasi aldol adalah aldehid beta hidroksi yang sering disebut dengan senyawa aldol. Sedangkan reaksi kondensasi Claisen-Sedmin merupakan reaksi kondensasi aldol silang yang melibatkan senyawa aldehid aromatis dan senyawa aldol keton atau advent. Sebagai reaktannya, reaksi ini diawali dengan pembentukan karena ion atau ion enolat dari senyawa keton dengan senyawa NaOH. Bagian bertindak sebagai nukleofil yang menyerang karbonil. Senyawa aldehid aromatis yang dihasilkan senyawa beta hidroksi keton dan selanjutnya mengalami dehidrasi, menghasilkan senyawa alfa beta keton tak jenuh. Perbedaan dari dua reaksi ini yaitu yang pertama, senyawa karbohidrat seperti sebuah aldo mudah mengalami dehidrasi karena ikatan rangkap dalam produk konjungsi dengan gugus karbonilnya. Bila dehidrasi menghasilkan suatu ikatan rangkap yang berkonjungsi dengan satu cincin aromatik, maka dehidrasi berlangsung secara spontan dengan adanya kondensasi Klein, sedangkan kondensasi koenzim tidak karena pada kondensasi Claisen tidak mengalami proses dehidrasi secara high. Sedangkan untuk yang kedua, pada reaksi aldol harus memiliki H terhadap hidrogen terhadap gugus karbonil sehingga aldehid pada pembentukan ion menolak dalam bahasa suatu senyawa karbonil. Dehidrasi seperti sebuah aldol mudah mengalami dehidrasi karena ikatan rangkap dalam sebuah produk berkunjung masih dalam gugus karbonilnya. Sedangkan reaksi karena Cannizzaro-Ecochrist-Smith yaitu merupakan reaksi oksidasi reduksi di mana satu aldehidnya mengalami oksidasi menjadi ion karboksilat dan yang lain mengalami reduksi menjadi alkohol ataupun ion karbon lainnya. Kemudian yang ketiga, pada kondensasi aldol dominan menggunakan rangkaian bahan Eropa aldehid dan alkohol sehingga menghasilkan ion karbon yang baik dan stabil dan sedikit dalam reaktan bahan berupa sedangkan keton yang biasa menghasilkan reaksi ion karbon yang baik, sedangkan pada reaksi Paiset lebih mudah bereaksi dengan gugus aldehid dan keton. Ia menghasilkan ion karbon lain selain kondensasi aldol yang memiliki struktur berbeda. Kemudian yang keempat, reaksi kondensasi Claisen-Sedmin merupakan reaksi kondensasi aldol silang yang melibatkan penggunaan senyawa aldehid aromatik dan senyawa alkil keton atau aldehid. Sedangkan kondensasi aldol hanya terjadi pada reaksi alkohol dan gugus aldehid saja, tidak mengalami ngasi hilang yang melibatkan lebih dari satu gugus senyawa aldehid. Kemudian persamaan dari kedua senyawa ini, yang pertama, hasil dehidrasi dari kedua reaksi sama-sama mengalami senyawa keton dan aldehid dalam berupa senyawa beta hidroksi persama. Yang kedua, ion roat membawa penuh muatan negatif yang membuatnya lebih nukleofilik dibandingkan NO yang netral. Jadi posisi alfa dari iota melaksanakan reaktif terhadap elektrofil, sedangkan pada resipen juga digunakan ion aurat
grafiknya dengan muatan negatif, yang dimana pada penyerang grafiknya pada nol yang lebih netral, sehingga posisinya juga sangat reaktif. Ketiga, sama-sama menggunakan reaksi dehidrasi dan katawis dengan asam basa pada setiap mekanisme reaksi aldehid dan keton. Seperti sudah dijelaskan tadi, perbedaan ada hanya saja pada kualitas penggunaan asam mereka maupun bahasa mereka. Itulah jawaban saya dari yang keempat. Apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.